Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pemirsa Mutiara Senja dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan segala limpahan nikmat, karunia, anugerah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menjalani hidup di hari ini, dan mudah-mudahan ini semuanya adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada kita, agar kita bisa menata kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Dan teriring doa pastinya untuk kita semuanya, semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya, diberikannya sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala amal ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, menjadikan kita di dalam limpahan rahmat, maghfirah, dan mudah-mudahan menjadikan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang diberikan kepada saya dalam kajian di Mutiara Senja ini adalah hikmah penciptaan alam semesta. Jadi hikmah penciptaan alam semesta. Ini sebuah tema yang sangat besar, dan pastinya dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin kita bisa membahas semuanya. Tapi meskipun tidak semuanya, perkenankan sebagian akan kita sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dalam rangka juga menata kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik. Terutama ini adalah majelis yang diadakan di bulan suci Ramadan. Sebenarnya kalau kita singkat, kalau kita ringkas itu, hikmah penciptaan alam semesta itu minimal itu, bahasa minimal itu berarti kita mengambil yang paling sederhana, ya. Itu ada 3. Jadi ada 3. Apa yang 3 itu nanti kita sampaikan ini, ya, dari informasi yang Allah telah sampaikan dalam Quran, ya. Tapi kalau kemudian kasih bocoran dulu itu, bocoran dulu. Jadi sebelum saya bacakan ayatnya, maka yang pertama hikmahnya adalah kita bisa mengenalnya, ya. Mengenal siapa? Yaitu mengenal Sang Pencipta ini, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya dan pengenalan yang sebaik-baiknya. Itu hikmah yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita sudah mengenalnya, maka hikmah yang kedua kita akan menuhankannya, ya, dengan sepenuh iman dan keyakinan, dan tidak hanya menuhankannya, tapi juga sekaligus menyembahnya, ya. Itu tadi hikmah yang kedua. Adapun hikmah yang ketiga berkenaan dengan penciptaan alam semesta dan apa yang ada di dalamnya ini, maka itu nanti disuguhkan oleh Allah agar bisa menjadi ayat, ya, yang bisa menghibur kita, bisa menenteramkan kita, bisa menjadikan kita marem, ya. Kita punya Tuhan Allah, menjadikan kita marem beribadah kepadanya. Dengan sedemikian bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita saksikan atau peristiwa apa yang
dialami dan itu kita rasakan. Baiklah pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terhadap hikmah yang pertama, ya, penciptaan alam semesta ini, yaitu agar kita bisa mengenalnya, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, dan itu juga disampaikan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Ini saya bacakan, ya, saya bacakan supaya tidak keliru. Saya baca, paling aman itu membaca. Meskipun sudah hafal-hafal gitu, kadang-kadang kita masih lupa. Jadi tidak ada salahnya kita membaca, bahkan membaca itu juga nanti ibadahnya, nilai pahalanya bisa bertambah. Jadi mata kita juga melihat ayat-ayatnya juga dapat pahala, lidah kita mengucapkannya juga kemudian dapat pahala. Nah, ini para pemirsa, yang saya maksudkan di hikmah yang pertama tadi itu, Allah sebutkan dalam surat At-Tolak. Surat At-Tolak, ya. Jadi bisa dicatat bagi yang membawa alat tulis, ya, di rumahnya atau di mana saja. Jadi surat At-Tolak, ya, kalau agak kesulitan kita mencari surat At-Tolak, ya, itu adalah surat ke-65. Jadi dari urutan surat-surat dalam Al-Quran 1 sampai dengan 114 itu surat At-Tolak adalah surat ke-65. Ayatnya berapa? Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir atau ayat ke-12. Nah, ayat ke-12. Surat At-Tolak, saya ulangi, nanti bisa dilihat sendiri saat pengajian ini sudah selesai. Jadi surat At-Tolak ayat 12 atau bisa disebut sebagai surat 65 ayat 12. Saya bacakan nanti sambil disimak pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allahul ladzi, dialah Allah, zat khalaqa sab'a samawatin, zat yang telah menciptakan 7 langit atau 7 lapis langit. Ini wallahu alam, kita tidak tahu yang dimaksudkan lapis di situ semakna apa. Tapi kita imani bahwa memang langit itu ada 7 lapis. Wa minal ardi mithlahunna, dan demikianlah juga semisalnya dengan penciptaan, ya, bumi itu. Artinya bahwa bumi itu juga diciptakan dengan 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna, turun kepada keduanya itu perkara atau perintah yang sebagian kita kenal dengan berbagai macam bentuk sunatullah yang berlaku pada, ya, semesta ini, alam semesta ini. Nah, kemudian Allah melanjutkan, untuk apa Allah menciptakan itu semuanya? Menciptakan langit yang lapis 7, bumi lapis 7, dan juga menciptakan segala peristiwa yang ada di dalamnya sebagai bagian dari sunatullah itu, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu.
Ini yang kita maksudkan bahwa Allah menciptakan semesta raya ini agar kita ini mengetahuinya, agar kita ini mengenalnya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, terlebih mengenali Allah bahwa dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian lanjutannya ayat wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa Allah menyuguhkan seluruh penciptaan yang ada di alam raya, di semesta raya ini sebagai wujud kasih sayangnya kepada kita agar kita ini bisa mengenalinya. Sebab mengenali Allah Sang Pencipta ini menjadi sebuah hiburan, bukan sekedar hiburan, jaminan yang sangat besar. Ya, jaminan yang sangat besar. Bayangkan orang hidup tanpa mengenali siapa penciptanya. Ada seorang anak saja tidak mengenali siapa orang tuanya, itu penderitaan yang luar biasa. Ya, ada anak sejak kecil tidak pernah tahu siapa orang tuanya, siapa ibunya, karena boleh jadi anak itu dibuang ketika lahir, tidak pernah tahu. Ya, itu penderitaan. Ya. Tidak ada sesuatu yang membuat dia marem melebihi ketika dia tahu siapa orang tuanya. Maka demikianlah maka secara naluri manusia pasti dia berkebutuhan untuk mengenali siapa penciptanya ini. Terlebih penciptanya ini adalah luar biasa. Sama dengan anak yang tadi itu, dia sangat kepingin tahu siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan ternyata begitu dia tahu ternyata ayahnya ini bukan orang sembarangan, ibunya juga bukan orang sembarangan, pastinya luar biasa maremnya, luar biasa tenteramnya. Nah itu, jadi ini saya ringkas saja, nanti yang bagian terakhir nanti agak panjang. Jadi intinya Allah menciptakan itu semuanya sebagai wujud kasih sayangnya kepada kita agar kita mengenali bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta dan apa yang ada di dalamnya, termasuk juga menciptakan diri kita ini, adalah Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan yang menciptakan ini adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu tadi salah satu atau disebut sebagai hikmah yang pertama yang disampaikan dalam pengajian pada acara Mutiara Senja ini. Lalu hikmah yang kedua yang tadi sudah saya kasih bocoran, agar kita ini mengimaninya, menuhankannya sedemikian rupa dan menyembahnya. Jadi menyembahnya. Ini saya bacakan ayatnya lagi Kalau tadi sudah saya lakukan, mohon maaf mungkin lagunya juga pas-pasan karena saya bukan seorang qori Jadi nanti ini saya bacakan. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa hikmah diciptakannya alam semesta ini agar kita ini mengimani mengakui bahwa memang Allah adalah Tuhan kita satu-satunya dan kepadanya kita mesti menyembah. Surat Al-An'am atau surat ke-6. Jadi surat Al-An'am atau surat ke-6. Jadi kalau yang tadi surat 65, kalau yang sekarang surat ke-6 atau surat Al-An'am.
Ayatnya berapa? Ayatnya adalah ayat 101, 102. Kalau mau dilanjut 103 juga boleh ya, karena itu satu rangkaian. Nah, kalau tadi sudah dilakukan, apa sekarang dilakukan lagi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Itu ayat 101. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Ya, meskipun di situ bentuknya jamak, as-samawat itu jamak, tapi tidak mungkin kita mengatakan langit-langit gitu. Sebab kalau kita menerjemahkan langit-langit nanti jadinya keliru, ya, keliru nanti pengertian. Oh, berarti plafon, maksudnya bukan itu ya. Jadi Allah lah ya pencipta langit dan bumi. Meskipun kita tahu ya bahwa maksudnya langit tadi ya langit yang lapis 7 tadi itu. Ya. Anna yakunu lahu waladun. Lalu bagaimana mungkin baginya itu ada anak? Walam takun lahu sahibah. Sementara ya baginya tidak ada istri. Artinya Allah itu esa, ya, tidak beranak dan juga tidak beristri. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in ilma, tidak hanya menciptakan segala sesuatu tetapi Dia Maha mengetahui terhadap segala sesuatu itu. Nah, ini masih penjelasan perihal Allah sebagai pencipta langit dan bumi, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang hampir-hampir mirip dengan ayat yang tadi dibacakan di surat At-Tolak. Nah, adapun kelanjutannya saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullah, itulah Allah, Rabbukum, Tuhanmu, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak illa huwa, kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh, diulang lagi, khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu, fa'buduhu, maka beribadahlah kepadanya, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia ala kulli syai'in wakil adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi di ayat yang 102 ini ya, surat Al-An'am, saya ulangi ya, surat Al-An'am. Tadi yang pertama surat At-Tolak, yang sekarang adalah surat Al-An'am. Di ayat 102 ini Allah menjelaskan, yaiku pangeranmu, Allah pangeranmu iku. Ya, la ilaha illa huwa, enggak ada lain. Ya. Enggak ada Tuhan lain kecuali hanya Dia yang menciptakan segala sesuatu. Maka Allah kemudian merintahkan fa'buduhu, maka sembahlah. Sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia itu pemelihara. Pemelihara. Ya. Bukan hanya memelihara satu makhluk, tapi seluruh makhluk.
bukan hanya melihara makhluk hidup, tapi semua makhluk, ya. Jangankan kok makhluk yang tampak, bahkan makhluk yang tidak tampak. Jangankan makhluk yang kecil, bahkan makhluk yang paling besar itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah mensifati dirinya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini di ayat 103. Ya. Jadi Allah mensifati bahwa, ya, Allah itu la tudrikul absar, ya, nggak bisa dilihat oleh mata biasa. Wa huwa yudrikul absar, ya, adapun Dia maha melihat terhadap seluruh penglihatan. Wa huwal latiful khabir, dan Allah itu maha halus, al-khabir lagi maha teliti. Jadi ini jelas nggih. Jadi Allah Subhanahu wa taala di hikmah penciptaan yang kedua ini, ya, maksudnya adalah agar kita tidak saja mengenalnya, tapi juga menuhankannya, ya, dan tidak ada ilah kecuali hanya Dia, serta menyembahnya. Dan kalau memang kita lihat di dalam ayat yang lain, memang kita ini, ya, makhluk Allah yang dicipta khusus, ya, secara istimewa adalah untuk menyembah kepadanya. Misalnya dalam Quran yang ayat yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali illa liya'budun, kecuali untuk menyembah, ya, atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tibalah sekarang pada hikmah yang ketiga. Okay, hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga ini juga didasari kepada hikmah yang pertama dan yang kedua. Artinya begini, hikmah yang pertama tadi kan kita mengenal Allah, bahkan dengan pengenalan yang sebaik-baiknya. Allah itu maha kuasa. Namanya kuasa itu ya Allah yang maha menciptakan, menghidupkan, ya. Allah maha mengurusi, Allah maha memberi rezeki, Allah menjamin segala sesuatu. Itu berarti masuk dalam wilayah pengenalan kita terhadap Allah yang digambarkan sebagai berkuasa atas segala sesuatu tadi itu. Namun nyatanya tidak gampang kita ini, ya. Terlebih mengimaninya itu tidak gampang, ya. Tidak gampang, karena manusia itu banyak godaan. Untuk mengimani Allah dengan sepenuh keyakinan itu juga gak gampang. Tidak gampang, ya. Apalagi kemudian sampai berusaha menyembahnya dengan sebaik-baiknya itu tidak gampang. Ya lah, kondisinya enak-enak, semuanya serba mulus-mulus mungkin, ya. Ya, enjoy saja kita ini. Tapi ketahuilah oleh kita, banyak sekali dalam hidup nanti itu yang dimana kita akan mendapatkan ujian-ujian. Nah, kadang ujian-ujian itu yang membuat kita itu terkadang lupa kepada Allah ini, ya. Baik ujian enak atau ujian yang tidak enak, ya. Ya, jangan dikira yang dikatakan ujian itu pasti yang enak-enak, yang tidak enak juga ada ujian. Bahkan Allah menempatkan ujian yang enak-enak itu, ya, disebut pertama. Misalnya dalam salah satu ayat Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan akan aku uji mereka dengan yang enak-enak, dengan yang baik-baik, dan juga dengan yang tidak enak-enak, yang tidak baik-baik. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka semuanya bisa kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, ya. Nah ini, jadi problemnya itu ternyata, ya, menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, kita diurus oleh Allah, sehingga semestinya kita mengimani Allah, dan bukan hanya mengimani, tapi juga sedemikian menyembahnya sedemikian rupa. Itu juga tidak gampang. Gampang lali manusia ini.
Ya. Salah satu ayat yang menggambarkan itu Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul may yaklaukum billaili wan nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Allah menyampaikan, katakan, ya, sebenarnya siapa yang sanggup mengurusmu, ya, di sepanjang malam dan siangmu. Allah itu kalau menyebut malam dan siang itu malamnya dulu ya, baru kemudian siang, ya. Jadi kul mayyaklaukum billaili wan nahar. Kalau kita kebiasaannya menyebutkan siang malam. Tapi kalau dalam Quran itu yang disebut Allah itu adalah malam dan siang, karena hari itu dimulai dari malam, ya, baru kemudian siang. Dalam hari, dalam ya pengertian yang Allah disebutkan dalam Quran itu dimulai dari malam. Jadi tadi malam itu berarti sudah hari Kamis, sekarang Kamis ya, atau hari apa ini? Oh, Jumat ya, hari Jumat. Jadi itu cara penyebutannya. Jadi kalau misalnya hari ini hari Jumat, berarti tadi malam itu sudah hari Jumat. Nanti malam berarti hari Sabtu, karena besoknya itu ikut malamnya. Nah, jadi katakan siapa yang sanggup mengurusmu, ya, di siang dan malammu, di sepanjang malam dan siangmu itu, illa rahman, kecuali Allah, Tuhan sang pengasih. Ya. Balhum ang dzikri rabbihim mu'ridun, akan tetapi orang yang sedemikian sudah mereka yang diurus oleh Allah, ya, malam dan siang sedemikian rupa itu, ya, banyak berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita butuh ayat, ya. Selain ayat-ayat qauliyah yang ada dalam Quran, ada ayat-ayat kauniyah di sekitar kita ini. Apa ayat-ayat kauniyah itu? Ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang Allah hamparkan di muka bumi ini. Dan apa yang di bumi juga disebut oleh Allah sebagai ayat, ya. Karena itu di hikmah yang ketiga, misalnya kita sebut ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini telah dihamparkan ayat-ayat, ya, peringatan-peringatan, pelajaran-pelajaran bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan demikian pula di dalam dirimu, tidakkah engkau perhatikan? Nah, karena itu Allah menyuguhkan berbagai hal di sekitar kita ini, ya. Saat dimana kita menghadapi suatu masalah yang membuat kita ini kadang-kadang rodok gak marem, ya, dengan Allah itu, ibadahnya gak marem, imannya juga gak marem, lah itu dihibur kita ini, ya, ditunjukkan yang kita lihat ini. Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh. Biasanya orang itu menjadi kurang marem itu, atau kurang terhibur, kurang tentrem, itu apa masalahnya? Faktornya, yang biasanya faktor rizki misalnya, ya. Misalnya faktor rizki, ya. Faktor rizki itu. Kan tadi kita sudah meyakini bahwa Allah yang maha menciptakan segala sesuatu, Allah pula yang menjamin segala sesuatu, ya. Tapi kadang-kadang dalam urusan rizki, saat dimana kita mendapatkan sesuatu yang sulit, loh, kita itu saja nih, oh bos sih gini ya, kan gitu biasanya itu. Nah, disitulah Allah. Nah, kita ditunjukkan, oh tiba-tiba saja, ya, kita itu ingat misalnya makhluk Allah, ya, makhluk Allah. Ada makhluk Allah itu, saya ambil contoh yang paling ekstrim, oh, besar sekali dan kecil sekali, ya. Di laut itu ada, di laut, ya. Apa yang besar? Hewan yang di laut itu. Ikan paus misalnya, ya. Ada lagi ikan yang kecil yang paling sering kita jumpai, ikan teri, ya, ikan teri. Bayangkan, ya, ya, sing cuwilik ngono ya dikasih rezeki, bahkan dijamin oleh Allah rezekinya. Sing gede namanya ikan paus juga dikasih rezeki sama Allah, ya. Sama itu. Padahal kalau kita lihat kebutuhannya ikan teri sama ikan paus apa sama? Tidak sama. Ya, saya pernah baca ikan paus itu, ya. Itu sampai besarnya itu ada yang 30 meter panjangnya. Masjid ini
8 meter, berarti kurang lebihnya sekitar 3,5 panjangnya kali ruangan ini, ya, ruangan gitu, itu panjangnya. Beratnya berapa? Ada yang sampai 180 ton. Lah iku panganane sak piro gitu. Konon ketika dia mengo gitu, mangap itu ya, mangap itu sekitar 4 ton ikan itu kesedot. Bayangkan, 4 ton sekali mengo itu. Ya enggak tahu berapa interval mengonya, tapi sekali mengo ini itu bisa nyedot, ya. Ya mungkin ada perbedaan tekanan ya, jadi sedemikian bisa nyedot iwak itu 4 ton. Kenapa kok begitu besar? Karena ikan paus itu hidupnya di laut yang sangat dalam dan dia butuh tenaga besar untuk menggerakkan dirinya. Dia juga punya anak, ya toh? Karena dia termasuk yang mamalia ya, punya anak. Dan anaknya juga butuh susu. Tahu nggak? Saya pernah baca-baca juga. Sekali menyemprotkan susunya itu kira-kira sekitar 300 kilo atau berapa? 3 kuintal itu. Karena anaknya butuh banyak juga. Allah Maha mencukupi, meskipun kebutuhannya besar juga nggak repot Allah itu. Ya, sing teri juga gitu, kebutuhannya kecil ya, jangan lalu iri nyawang. Waduh, enak ya, paus iki. Ya, sekali makan 4 ton ikan. Lah sing dadi kok teri, kebutuhanmu bukan segitu teri ya, kamu cukup makan plankton atau yang kecil-kecil saja gitu loh. Dikasih 4 ton ya, tambah kamu lunas sudah gitu. Bener ya? Bener kan? Ya, mohon maaf ini sambil guyon ya, biar ini waktunya sudah panjang ini, tidak apa-apa diteruskan ini. Masya Allah gitu. Ya, itu yang terjadi nih, kita ini kan seperti ini kan. Kalau saat ini Allah memberinya sekian, ya mudah-mudahan kebutuhan kita ya tercukupkan dengan sekian itu. Syukur-syukur kalau nanti akan ditambah. Jangan lalu kebutuhannya cilik, oleh cilik kebutuhannya cilik, tapi ndeloke iku kan paus tak enak rek. On paus tuh oleh sak mengoane wis. Maksud saya bisa dipahami guys. Jadi kadang kita melihat orang lain enak wong iku penghasilannya saulan. Sing didelok itu penghasilannya, kan kita tidak pernah tahu bagaimana pengeluarannya. Ya. Wong tige urusan mangan aja kalau kita mungkin ya cukup dengan nasi lalapan ya 10.000 gitu. Loh mereka boleh jadi tidak cukup dengan itu ya. Sekali makan mungkin bisa ratusan ribu lah. Kita ini kan sudah dipuaskan ya dengan apa yang sederhana dengan yang ada. Bukan berarti kita tidak boleh ya berancak menjadi lebih baik, tapi maksudnya di saat posisi kita seperti ikan teri tadi ya jangan lalu iri nangone ikan paus. Itu namanya sawang sinawa. Nah itu terhibur kita nih, oh iya ya Allah itu Maha mencukupi sing kowede ya, kebutuhannya akeh ya dicukupi, sing cilik-cilik ngene iki ya. Kadang-kadang saya tuh jalan-jalan kemana gitu ya, saya lihat ya Allah wong sak mini kae itu loh mangan kabeh ya. Masya Allah gitu. Rizkine ya ono kabeh. Nah, itu kan terhibur kita ini. Ini kita melihat ayat-ayat kauniyah ini. Ya. Kadang-kadang kita juga ragu ya terhadap aku kuliah ini kok ya iso kerja iso oleh rezeki wong kuliahku lho jurusannya gak terkenal nih. Oh, jadi koncone salah pilih anjene kon lho. Kok ono jurusan salah pilih tuh ndak ada lek ono jurusan sampai salah pilih itu berarti ya mestinya sudah tutup kampusnya kan. Ya kita nikmati, kita sikapi bagaimana kalau sudah di situ ya berarti itu mungkin bagian kita belajar di ilmu itu karena semuanya adalah belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang itu ragu kita ini. Para jamaah, Allah itu Maha Kuasa ya. Kita lahir ini kan bukan permintaan kita, benar enggak? Kita mati juga atas pesanan, bukan atas pesanan kita. Pastinya Allah Maha tahu seberapa besar kebutuhan kita. Allah yang Maha memberi, Allah pula yang Maha mencukupi. Dan nggak mungkin Allah salah meletakkan kehidupan kita ini. Ya, andaikan salah, andaikan keliru atau mungkin nggak wis ditarik mulai bian-bian itu lahir wis langsung diambil, wis nggak perlu disediakan rezekinya. Kita kasih rezeki oleh Allah berarti kita ini memang ada kesempatan untuk hidup untuk menata menjadi lebih baik lagi dan pastinya bahwa ya setiap kita punya jaminan kesuksesan, tinggal bagaimana kita mengambil dan menyikapinya. Ya, tidak mungkin Allah menjadikan manusia untuk gagal itu. Wong produk
pabrik Honda aja enggak sedang bikin Honda untuk gagal kan? Ya, kalaupun ada kegagalan itu pasti karena satu bentuk kesalahan. Ya, kalau kita berarti kesalahan diri kita sendiri. Nah, saya ambil contoh ya, pelajaran betapa kita tidak terhibur, dan mudah-mudahan kita terhibur selamanya kita bersama Allah. Marem bahwa kita ini menjadi makhluknya Allah, marem bahwa kita ini mesti mentauhidkan Allah, marem kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba itu kalau kita perhatikan masalah rizki lagi, ya. Ada makhluk dicipta oleh Allah itu tidak bisa terbang. Nah, itu juga menjadi hiburan kita ini untuk yakin bahwa Allah itu segala-galanya. Tapi panganane itu bisa terbang. Apa itu makhluk itu? Ya, cecak gitu. Itu bukan karena Allah salah desain. Andaikan Allah membuat cecak itu punya sayap, apa enggak bisa? Sangat bisa, tadi sudah digambarkan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kenapa Allah tidak menciptakan begitu? Ya, karena memang itulah sudah ketentuannya Allah demikian. Ya, makhluk sing gak iso terbang tapi panganane iso terbang. Ono meneh makhluk sing setiap harinya terbang tapi panganannya di dalam air. Burung camar itu. Burung camar tidak tinggal di air, tapi panganannya burung camar itu iwak nggone di air. Masya Allah, itu tidak ada namanya cecak kelaparan, tidak ada burung camar kelaparan. Ada lagi namanya hewan itu di air, tapi panganannya itu makanannya ada di udara. Itu sejenis ikan terbang namanya. Ikan terbang itu panganannya capung di mana? Di udara nih, ono capung miber rendah di permukaan air atau mencelok di kangkung atau kangkung air itu langsung diterbang ikannya itu untuk ngambil makanannya, Masya Allah. Dan itu juga tidak kelaparan. Bahkan ada lagi yang sangat ekstrim ini, ya, hewannya kecil, sudah kecil nggak bisa lari, banter, tapi panganannya itu sama Allah dititipkan kepada makhluk yang lain. Nah, ini agak sulit ini. Ini kalau di pengajian siapa yang bisa menebak ini bisa dapat hadiah ini. Ya, supaya nggak lama saya sebut saja ya. Apa hewan kecil yang sederhana, yang bahkan tidak bisa berlari, tidak pandai berlari, tapi bahkan Allah itu titipkan makanannya kepada makhluk yang pandai berlari, dan makhluknya bisa jadi besar. Makhluk itu namanya adalah lintah. Coba, lintah itu ya panganannya darah. Meskipun lintah juga makan yang lain, tapi salah satu panganan lintah adalah darah. Dia menghisap darah. Di mana dia? Ya, di air nggak ada darah. Di mana darah itu ada? Di makhluk yang lain. Ya mungkin bisa di kerbau, ya. Atau bisa juga di orang. Kalau di rawa-rawa itu suka kan kakinya itu kemudian ya ditempeli lintah, menghisapnya sangat halus karena giginya sangat mungil, sangat kecil, hampir nggak terasa. Tapi itu nyedot darah. Dia juga di berbagai hewan moluska yang ada di rawa-rawa itu menjadi makanannya dengan cara menghisapnya. Lo bayangkan, dewe gak nggawa rezeki ini, digawakno makhluk liyane, tapi rezekinya nggak akan keliru, nggak akan pernah tertukar. Inilah yang dikatakan wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di bumi ini telah dihamparkan Allah ya ayat-ayat untuk menjadi pelajaran supaya membuat kita ini tentram, marem ya bertuhankan Allah, marem hidup dalam penjaminan Allah, marem hidup bersama Allah, dan disitulah kemudian kita akan merasa nyaman dalam mengimani Allah, nyaman dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun wis ditunjukkan begitu rupa tidak ada pelajaran, itu kembali kepada orangnya ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita selalu minta kepada Allah agar dari semua ayat-ayat ini, baik yang ayat-ayat qauliyah yang berupa ayat suci Al-Qur'an ini ataupun ayat-ayat yang Allah hamparkan di muka bumi ini, seluruhnya menjadi pelajaran berharga agar hidup kita tertata ke depan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan terlebih mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikian yang bisa disampaikan. Jadi memang ini sebenarnya sudah memakan waktu yang cukup lama, jadi mohon maaf pemirsa yang mesti harus ikut menyaksikan waktu yang agak lama ya. Tapi mudah-mudahan 3 hal tadi itu menjadi pelajaran. Intinya bahwa betapa itu semuanya semestinya menjadikan kita ini yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kita kepada Allah adalah anugerah yang sangat besar untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.